seperti apa kondisi keluarga saat ini? Itu Pak, itu salah satu yang cukup miris bagi kita semuanya melihat kondisi keluarga. Ada sebagian keluarga yang baik, tapi ada sebagian keluarga juga kurang sehat di dalam menjalankan keluarganya. Dan saya akan bilang saat ini keluarga yang terbaik pun harus mengadaptasi, Iya. harus berubah, harus berkembang. Tidak ada keluarga manapun yang bisa statis. Sempurna. Tidak ada Ya. keluarga yang sempurna. Dan mengapa? Bagaimana kondisi keluarga pada era AI? Ada 4 fakta. Ya, satu, AI is here. Itu sudah ada. Itu ada Ya. di HP, itu ada di mana-mana, itu ada di belakang layar, itu ada di berita, itu ada di kantor FI ya, ada sana? Senyum terus. Ada. Lebih daripada itu, akan ada terus-menerus. It is here to stay. Kalau saya lihat, itu akan ada untuk selama-lamanya. Dan kalau lihat rambut putih ini, saya mungkin tidak akan lama lagi. Tapi AI masih akan ada. Dan generasi yang akan datang akan menghadapi lebih besar lagi pengaruh dari AI. Ya, AI dan cucuk pun masih ada AI. Dan lebih dari itu, ada orang yang bilang itu ada listrik baru. Listrik akan ada sampai kapan, tapi kami tak punya waktu untuk terlalu lama, tetapi itu termasuk AI dan keluarga. Berarti AI tak hanya ada ini, ada terus-menerus, tapi itu ada di dalam keluarga. Ya. Lebih daripada itu, AI akan mengubah segalanya. Change everything. Tapi mengubah itu nggak selalu baik, Pak. Ada juga mengubah yang menjadi tidak baik. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya, itu bergumulan karena itu akan mengubah segalanya. Dan kalau kami passive, ada teman yang bilang, waduh, AI, itu sudah jadi dan sedang akan alat iblis. Dan kami bilang, ya, atau maukah itu jadi alat Injil? Kami tahu itu akan mengubah segalanya, tetapi bagaimana respons? Kalau saya hanya tutup pintu dan pura-pura tidak ada masalah, dan itu akan lewat dan hanya trend, dan saya keluar dalam 2 tahun, wah, lebih banyak. Ya. Apa responsnya? Harus bisa mengantisipasi dan harus kita ready untuk ke sana. Termasuk cara itu akan mengubah keluarga, dampak AI kepada keluarga. Apakah itu akan lebih banyak dan lebih besar daripada dampak HP? Ada orang yang bilang ini adalah awal dari akhir keluarga. Jangan, Pak. Tapi ada yang bilang, kalau lihat keluarga waktu makan di rumah makan bersama, 4 orang duduk manis-manis, semua kepala kepada HP-nya. Tidak kepada each other ya. Yeah. And so, kalau mikir digital, IT, mobile, dan HP sudah mengubah keluarga, gimana dengan AI? Lebih daripada itu, dan karena itu, ada satu yang kami sedang lihat. Hasil, fakta, konsekuensi, masa depan itu digital AI, and masa depan itu generasi digital AI. Gimana masa depan dari keluarga? Dan ada teman yang bilang, dia tak setuju dengan kalimat ini. Dia bilang, masa depan bukan digital AI. Masa depan sudah sekarang. Bukan masa depan lagi, tapi sekarang. AI sudah sekarang dan akan tambah parah atau akan tambah baik. Nah, itu sebabnya kita harus ready, Pak. Karena dampak yang negatif sudah sangat-sangat kelihatan sekali. Lebih lagi untuk keluarga. Bagaimana keluarga yang punya yang tua dan yang muda, yang lahir digital, dengan tangannya sedang tunggu taruh HP di dalamnya waktu lahir, dan orang tua yang masih perlu anaknya untuk mengajar mereka bagaimana untuk memakai dengan baik. Oke, lanjut. Dampak era digital, distraksi digital saja ya berapa banyak masalah. Ya, sekarang orang malah tambah sibuk, tapi bukan sibuk dalam tindakan, tapi lebih sibuk dengan HP-nya, dengan digitalnya. Orang lebih individualist, dan mereka sekarang, semua ini menghasilkan mental health yang paling buruk sejak orang mengukur itu. Mental health daripada orang muda saat ini bisa luar biasa jelek karena TikTok. Mereka lihat TikTok terus menerus dan
Ternyata bukan mereka itu di Amerika sampai mereka mau ada satu peringatan sama dengan untuk rokok ada peringatan ini bisa membunuh Anda. Bahaya. Bahaya. Mereka mau kalau TikTok atau internet atau mungkin di HP ada di mana atau bagaimana tapi mereka mau ada cara untuk mengingatkan anak muda, tidak hanya anak muda tetapi sampai Sekarang orang keluarga. tua juga, Pak, Ya. kecanduan dengan TikTok atau kecanduan dengan Instagram. Well, sekarang tidak hanya itu, tetapi mental health sebagai umum sudah turun karena mereka belum diajar, belum dilatih dan tidak tahu bagaimana memakai ini dengan baik, bagaimana batasan, bagaimana untuk tidak hanya digital, tapi akan seperti apa dengan AI. Ya. Itu bergumulannya dan tidak hanya opini, tetapi Banyak berita yang sekarang sudah beredar. Ini padahal berita yang cukup lama ini ya. Ini baru. Ini survei dari ini January. 2024. Iya. So, hasil tahun yang lalu. Ya. Remaja Indonesia sekian banyak punya masalah mental. Dan kalau Indonesia 270 juta orang bilang separuhnya itu muda, berarti ini lebih dari 10% daripada semua orang muda. Kalau remaja ini berarti 1/4+ daripada remaja ada dampak masalah yang jadi gangguan kepada Kalau mereka. remaja bermasalah artinya seluruh keluarga ikut terdampak, Pak. Nah, hanya itu berarti mereka akan tambah tua dengan masalahnya. Dan berarti mereka akan jadi anyway, okay. Terus. Ini dulu 2022 juga itu sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun ini sebenarnya. Ya, dan itu menghasilkan konflik. Ya, masalah. Konflik dalam keluarga. And dalam 3 tahun terakhir, saya ingin bercerai karena kami cenderung memiliki terlalu banyak perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan, perbandingan tingkat pendidikan, usia, family conflict, dan lebih lagi family conflict yang berdasar karena digital tambah naik dan jujur ada terlalu banyak waktu sedang cari seperti ini Statistik dan itu just pusing dan mikir okay, kami pasang 2 atau 3 tapi kalau mau taruh kata statistics, mental health, keluarga, statistics, masalah HP, statistics dan apapun yang you mau tentang topik family dan you akan takut. Nah, tapi yang menyedihkan Pak dari statistik yang lain itu adalah berapa banyak, ini dari BRC ya Pak, berapa banyak gereja yang memberikan pelayanan khusus untuk korban konflik atau kekerasan dalam keluarga. Ternyata hampir separuh dari gereja tidak punya pelayanan dan ini untuk khusus mereka. konflik dan kekerasan, tapi kalau mereka tidak punya untuk ekstrim ini, apakah mereka punya untuk yang lebih ringan atau yang masalah berapa banyak, tapi respons gereja terkait dengan AI, terkait dengan digital, terkait dengan mental health, maaf, itu mungkin lebih parah daripada hanya 45%. Itu sesuatu yang anak muda akan menemui solusi di luar lebih daripada dalam. And hasil survei lagi. 23 orang tua yang dianggap 23% orang tua yang dianggap baik dalam membimbing spiritualitas anak setelah anak tersebut menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, punya perbandingan yang cukup besar, Pak. Jika keluarga itu memberi bimbingan spiritual kepada anak, tapi masih sedikit secara persentase. Ya, and seterusnya. Anyway, cukup. Ini akan bikin depresi. Jujur, kalau saya lihat ini, saya khawatir untuk masa depan 1/4 daripada anak, orang tua, gereja. And itu alasan bertemu hari ini. Saya masih percaya God's heart, hati Tuhan untuk keluarga. That's why we have to do something, Pak. Dan saya rasa AI kalau tahu caranya bisa menolong mendampingi jadi satu assistant dalam konteks keluarga yang luar biasa baik. Dan ini alasan untuk seluruh motivasi di belakang ini. AI for God termasuk God's heart for the family.